Wanita itu tanpa sengaja melalui sebuah ponsel tua, berhasil menembus waktu, tersambung dengan telepon dari pacarnya saat berusia 20 tahun. Padahal nomor itu sudah lama tidak aktif. Dengan hati berdebar, dia menekan tombol terima. Suara riuh pertandingan basket terdengar jelas. Wanita itu langsung sadar, dirinya sedang berbicara dengan suaminya yang berusia 20 tahun, tepat di hari 10 tahun lalu, saat dia berhasil menyatakan cinta. Ketika itu sebagai cowok populer kampus, dia memilih botol air dari wanita itu di antara banyak gadis lain. Bahkan di depan semua orang berkata, sejak dia menerima air itu berarti dia adalah miliknya. Dalam doa restu semua orang, mereka resmi bersama. Tak disangka 10 tahun kemudian, menjelang pernikahan, wanita itu justru memergoki perselingkuhan. Hari itu dia pergi ke rumah sakit, memeriksa kakinya yang lumpuh karena perundungan bertahun lalu. Dokter dengan dingin berkata, selamanya dia tak akan bisa berdiri. Putus asa dia menelpon pacarnya untuk mencari penghiburan. Tak disangka justru mendapati pria itu juga ada di rumah sakit. Dokter keluar berkata pada pria itu, bahwa wanita hamil 3 bulan tidak boleh berhubungan intim. Wanita itu kaget dan bertanya siapa wanita hamil itu. Pria itu langsung melempar laporan padanya. Dingin mengaku kalau wanita licik sudah mengandung anaknya. Wanita itu marah besar, bertanya kenapa dia berkhianat. Tepat saat itu, dokter mendorong keluar wanita hamil itu. Pria itu tanpa ragu berlari kepadanya, meninggalkan istrinya sendiri. Wanita itu pun benar-benar putus asa, menyadari hubungan mereka sudah berakhir. Hatinya hancur dan berniat mengakhiri hidup. Namun tiba-tiba ponsel tua itu kembali berdering. Telepon itulah yang mengubah nasibnya. Dia berkata pada pria 20 tahun itu, bahwa di masa depan dia akan berkhianat. Memohon jangan lagi mendekatinya. Pria muda itu tak percaya. Bagaimana mungkin dia menyakiti orang yang begitu dicintainya. Tak lama kemudian suaminya pulang ke rumah, langsung menuduh wanita itu memaksa selingkuhannya aborsi. Telepon di tangan pria 20 tahun merekam semua jelas. Wanita itu berusaha menjelaskan, namun pria dewasa itu sama sekali tidak percaya. Melihat pisau di lantai, dia malah mengejek wanita itu hanya bisa mengancam bunuh diri, menyebutnya wanita jahat. Bahkan dengan alasan selingkuhannya perlu istirahat, dia mengusir wanita itu keluar dari rumah. Pria 20 tahun itu mendengar semua, hatinya hancur. Akhirnya menolak botol air yang disodorkan gadis muda. Kalau 10 tahun kemudian dirinya akan berkhianat, lebih baik jangan memulai. Kemudian dia memberitahu wanita itu lewat telepon, bahwa dia sudah menolak cinta masa mudanya. Namun wanita itu terkejut, karena tetap berada di villa suaminya. Berarti mereka tetap bersama pada akhirnya. Melihat pesan lama di ponselnya, dia sadar bagi dirinya yang masih muda, pria itu adalah cahaya hidup. Tentu tidak akan menyerah hanya karena sekali penolakan. Maka akhirnya mereka tetap bersama. Wanita itu kembali menelpon pria 20 tahun itu. Dia dengan hati-hati bertanya, apakah kini dia hidup dengan baik? Wanita itu menangis mengatakan, seluruh hidupnya telah dihancurkan wanita licik. Pria muda itu terkejut, tak menyangka dirinya di masa depan membuat orang yang dicintainya begitu menderita. Di sisi lain, pria dewasa itu seakan ikut terpengaruh masa mudanya. Saat wanita licik meminta menikah, dia justru marah. Bahkan dirinya pun bingung. Jelas sudah tidak mencintai istrinya, namun hatinya masih tak bisa melepaskan. Padahal semua itu adalah obsesi pria 20 tahun itu. Ucapan wanita itu memberinya secercah harapan. Jika bisa mencegah perundungan masa lalu, mungkin akhir mereka akan berubah. Dia pun berlari ke tempat kejadian, menyelamatkan gadis itu dari tangan para berandalan. Gadis itu seakan melihat pria 20 tahun berjalan ke arahnya. Perlahan menariknya bangun dari kursi roda. Dia terkejut mendapati kakinya kembali bisa merasakan. Saat mereka saling menggenggam, sekitar mulai bergetar hebat. Pria muda itu mengerahkan seluruh tenaganya, memberikan wanita itu kesempatan memulai lagi. Saat keduanya membuka mata, mereka sama-sama kembali 20 tahun silam.